Nak sing gelah Hare Krishna Bhagavad Gita. Sing gelah Hare Krishna. Hare Krishna Bhagavad Gita. Oh, ini kan maksudnya. Ada komentar Bhagavad Gita berdasar tantra, ada kumpulan agama. Hindu bukan agama. Mana pun Prinsip nak boleh nah. Menjadi yo nak vegetarian murni. Iraga getih mata-mata ngon lapar sok. Menurut lain kan sebenarnya itu cara jani terpulih Hare Krishna bukan cara jani. Bahkan lebih awal lah, jangan kalau dari sudut pandang orang awam. Ini kan ketinggalan dari segi ya yang lebih paham lah. Terus Pak, Rago sih sing mengikuti sebenarnya secara detail kengken sebenarnya polemik itu kenapa? Karena berapa lama bu mengikuti berita, tapi no kene kan uleng pidan tuh bro. Maksudnya uleng pidan bu ada nak bermasalah jatuh. Sangat nih masalah kamu kan nak sing jo ajaran di Bali kan nak sing sana nak sangat aja ajaran pak po kan nanti bangun ya kan. Tapi kene nih sangat masalah no. Pada nah neng. Nah cara di Bali nak sangat ya ajaran, sing sangat ya kitab, kalau sangat ya adat. Jadi yang ada ajaran nih anti aja adat. Gedeg nak Bali wajar, nak sayang nak Bali jak adat istiadat jak budaya. Jadi mecaru orang Tamasika, kitabnya lontar-lontar orang kitab Tamasika. Najik jelek-jeleknya boleh ragu nampilnya. Ya wajar gedeg dari nak Bali. Kalau yang dingah tur wae mah. Soalnya sih pertama nih sangat perlu tuh aku bedakan malu. Ane sing demeninnya apa sebenarnya? Hare Krishna, Bhagavad Gita, ja India nih tiga hal yang berbeda. Jadi kerja Hare Krishna secara organisasi sekarang ya. Karena mungkin oknumnya atau mungkin ajarannya sing nawan kenapa alasannya nyamu nih sampai demo mempermasalahkan tuh pasti lah alasan sing mungkin iseng gitu. Lah alasan kuat. Nah kok lo sing demen aja Hare Krishna do out kelor tuh mungkin model maksudnya janin Bhagavad Gita sing demenin India sing demenin ulian sing demen ja Hare Krishna, sing eta sastra atau Bhagavad Gita. Sastra itu bu mekelo kene, bu mekelo umur. India masih jak Bali, nah uling zaman Ida, uling seponen Majapahit. Iraga bengelah hubungan baik dengan India secara teologi maupun politik dan seterusnya. Nah, sing mekejang nak India tuh Hare Krishna, sing mekejang masih ajaran India tuh Hare Krishna. Dan Hare Krishna, sing gelah Hare Krishna Bhagavad Gita. Sing gelah Hare Krishna Bhagavad Gita. Itu kan maksudnya. Soalnya kan di masyarakat tuh seolah-olah identik gitu loh. Bhagavad Gita, Hare Krishna, pasti Bhagavad Gita itu diingat di masyarakat kayak Panjol sing di sosial media sing mulut itu biasa. Nah ini mah penting ya, sing out kelor itu maksud. Nak sing Hare Krishna lah Bhagavad Gita. Hare Krishna nganggon Bhagavad Gita sebagai salah satu kitab. Sebagai salah satu kitab salah. Nah, sejarah ini kan kayak gini bro. Ani mau mulai gerakan Hare Krishna nih sebagai Hare Krishna ada nasional ya dan formalnya ISKCON International Society for Krishna Consciousness ada. Saya pilih dibangun di Amerika oleh Srila Prabhupada. Nah, Prabhupada ada nunjukkan itu ya. Srila Prabhupada mengikuti
ajaran dari abad ke-16 uling Sri Saitanya Mahaprabhu. Itu muncul param-param ya. Artinya mengguru itu Nah, garis perguruan. uling-uling abad ke-16 Saitanya Mahaprabhu, kemudian meninggal, ajarannya kan ada yang terjemahan kini ada itu, salah satu ini adalah i Prabhupada Adan itu Gaudiya Vaishnava dan ada ajaran Sri Saitanya Mahaprabhu. Oke. Saitanya Mahaprabhu ini ngikutin komentar atau pemahaman Bhagavad Gita menurut Ramanuja. Ini salah satu komentarnya. Ada komentarannya berdasarkan komentar Adi Sankara ada. Jadi uling pidel Bhagavad Gita ini sudah dikomentari oleh para ahli, para arsi, para brahmana. Nah ini kan salah satu lini kan ada Oke, ya. salah satu lini. Nah kebetulan Hare Krishna itu ya kitab utamanya yang ngono adalah Bhagavad Gita aja, Bhagavata Purana. Bhagavatar karena orang yang memuja Bhagawan Tuhan. Bhagavad Gita artinya nyanyian Tuhan. Nah jauh dadanya sebelum Hare Krishna, sebelum Saitanya Mahaprabhu, Bhagavad Gita sudah ada, sudah dikomentari dan sudah dipakai di India. Ada komentar Adi Sankara sing menekankan kebakti cara Hare Krishna. Pusing. Kejenana ya di penekanan. Karena menurut Adi Sankara bakti ritual yadnya itu buseng perlu. Yang perlu itu ritual zaman Weda, zaman Rig Weda, ya buseng anggon ya ke tengah aku. Makanya bakti Adi Sankara di Manasa Puja, Manas pernah pujanya dikenah ya. Titiang aturang apal, titiang aturang bakti kewan dan ring mana. Itulah yang cara Adi Sankara. Kejenana penekanannya ya monistik sifatnya, non dual sifatnya, non dual artinya menganggap bahwa semua ini adalah satu kesatuan. Yang cara anilenan dualistik sifatnya. Ini dianggap oleh Hare Krishna itu jadi jelemo Krishna sebagai Tuhan, jelemo alam itu land Itu dualistik. Oh, kenapa disebut dualistik? Kenapa kejang len? Yang terpisah itu. Yang non dual berarti tunggal. Cara raga di Bali itu kan non dual, itu kan tunggal. Ya. Buan Ageng kelawan Buan Wali tunggal. Jiwa kelawan siwa tunggal itu di sastra ya. Dan pada cara di Bali kenen pemahaman mesin sing ya Pak mesin cara di Bali pemahaman ini Adi Sankara ada karena menekankan kejenana. Jadi Bhagavad Gita sing lah Hare Krishna jauh sebelum itu sudah menjadi satu arus. Sudah menjadi satu arus ajaran. Ada komentar Bhagavad Gita berdasar tantra ada. Jadi ini kan Vedanta sama Nuja, Madhavacarya, Adi Sankara atau Advaita Vedanta ada di garis Vedik. Di garis Tantra ada ya Abhinawa Gupta ngai komentar terhadap Bhagavad Gita ada di Kashmir. Jadi kitab ini udah dari zaman ke zaman penting dikomentari. Komentar ini no? Menjadi legitimasi satu dari ajaran-ajaran yang ada. Komentar Adi Sankara terhadap Bhagavad Gita adalah legitimasinya terhadap Advaita Vedanta. Itu masih cara Abhinawa Gupta melegitimasi Saiva Tantra. Jadi kitabnya sendiri ya mondo-mondo kayak pindah. Cuman komentar atau tafsir atau apa lah istilahnya. Nah, ya Jani misalnya Hare Krishna komentar Prabhupada berarti sangat anggo sih gitu. Jadi bedakan antara Bhagavad Gita dan Bhagavad Gita menurut pemahaman Prabhupada. Jadi wah macam Bhagavad Gita, malah pemahaman pendidik kan tadi. Raga macam olah pemahaman ini tadi. Apakah itu Bhagavad Gita sing pemahaman raga terhadap Bhagavad Gita dan berarti kesimpulan dari otan wa ibu santo Bhagavad Gita nih anggona aja Hare Krishna pertama adalah komentar-komentar atau tafsir-tafsir yang
dikomentari oleh Prabu Pada pada komentar. itu nih sangat sungsung ken. Oh, Oke. Bhagavad Gita dengan komentar pada Oke. Artinya kan Leunu ada Bhagavad Gita komentar Yogananda Irago paling teman aja komentar aja Bhagavad Gita menurut Yogananda karena sing dari sosok nih Krishna sing dari sosok Arjuna sing dari sosok dari simbolik oke. mana Irago ane berangke ane bingung tapi ya Arjuna di tengah awak ane bijaksana atau Krishna tengah awak jadi semua terjadi di tengah pergejolakan ambek kan menurut Yogananda itu lebih tebal daripada Bhagavad Gita ini kan itu bukan ada menurut Mahatma Gandhi ada yang terkenal kan Mahatma Gandhi lah mungkin yang awang lah pemahaman terhadap Bhagavad Gita ini melandasi gerakan dia di India jadi mulai zaman Vedanta tuh buat ada komentar-komentar zaman modern-modernnya ada masih Berarti zaman orang berzaman now, zaman cara jani itu cang mikirnya kayaknya tuh. Kadang cang Bhagavad Gita tuh besik itu loh. Dan sana-sana di masyarakat pikir asane lah yang beli menurut cang begitu. Bhagavad Gita tuh besik pikir aja caranya. Besik tuh bro besik Bhagavad Gita komentar yuk gitu Masih Masing-masing. berdasarkan aslinya tuh engken tuh. nah itu karena engke man ben ngorang lah klaim dah menurut aslinya menurut ning orang tuh asli dan Oke. men yang asli Bhagavad Gita kan ini uling zaman Mahabharata Bhagavad Gita kan monto kan tafsirnya ini menurut yang mungkin asli ini awang masih nah apa kadang landasan yang orang aslinya cuman Bhagavad Gita tuh asli uling tidak udah ada sing iya lah Ya, ya. ada mulut sungsungan jagat lain kita Oke. so, Iya. Nah, menjani nih. Itu Bhagavad Gita tuh. Oke. Men di Bali Bhagavad Gita tuh kena manggon atau kengken bro. Cara Irago di Bali itu manggu, kanggo apa? Nah, kengken lah itu. yang di Bali secara kitab sing kain tepuk ada warisan kitab Bhagavad Gita karena lontar Bhagavad Gita tuh sing kain tepuk mungkin berupa geguritan kain ada nak ngerti secara tradisi Jawa kuno nah karena ada penelitian proyek zaman Bermuasa Tubuh menjawakan ajaran-ajaran biasa ada Bhisma Parwa di Bhisma Parwa itu misi Bhagavad Gita sehingga itu misi judul Bhagavad Gita kuala nak Bhagavad Gita ini kan bab dari Bhisma Parwa Bab dari Bhisma. Oke. Mahabharata kan 18 buku tuh bro 18 itu salah satu bukunya tuh no? Bhisma Parwa ada di tengah Bhisma Parwa itu ada Bhagavad Gita gitu. Nah terkenal Bhagavad Gita padahal yun waktu kita di tengah Mahabharata Udawa Gita, Pinggala Gita, Pinggala nyanyian pelacur ada Gita yang banyak di Bhagavad Gita paling terkenal sih ya. Nah di Bhisma Parwa Jawa kuno ada Bhagavad Gita kewala penekanan Bhagavad Gita Jawa kuno asa naragus sing mengkaji secara serius kewala itu eksplisit disebutkan ini utama itu adalah samyak jenana ini utama berarti pada secara pemahaman Adi Sankara pada secara mungkin sastra tatwa nih Parasmati tatwa jenana itu kan kencenana mungkin jangan Bhagavad Gita sadari nah yang cara di Hare Krishna kan sing jenana yang penekanan sing yoga Cara di Hare Krishna sing. cara di Hare Krishna bakti karena yang kalau ngajin gerakan Hare Krishna ini penting masih nawang ada abad ke-16 tuh zaman Sri Chaitanya Mahaprabhu tuh gerakan bakti ada bakti movement Ya, tacan itu bakti. Ya. bakti movement nih gerakan baru dalam Hinduisme Gerakan baru abad ke-16 lah abad ke-16 Ya. untuk menjawab tantangan sosial juga apa tekanan dari teologi Muslim nih kan
Muslim sedang di India atau dikuasai India dikuasai Muslim. Nah itu pengen cara ragu pang bertahan karena bos liu nih Hindu kan bukan agama lah, tapi kumpulan agama. Hindu bukan agama. Kenapa Hindu? Nah potong aja dulu, pesannya penting di sini. Oke nih, Hindu bukan. kata agama itu bahasa Jawa kuno, Pesusan Sekerta, tradisi ya, ajaran suci dari misalnya. Agama itu Tradisi secara literal, ajaran suci, tetapi lebih mengkhusus nih Tutono saat nak ngorang agama Tutono, berarti kepustakaan Saiwa. Berarti lontar-lontar Siwa gitu. Nah, pusaka-pusaka Saiwa. Mergendra agama itu misalnya salah satu adan-adan gini tuh, adan klasifikasi buku gitu. Oke. Ada buku geografi, ada buku biologi yang secara modern nih ada klasifikasi teks agama. Terus Saiwa sama dengan Tantra, istilah lain untuk kepustakaan Tantra agama. Itu salah satunya misalnya kitabnya Mergendra Agama, ada caro di Bali ya, caro di Nusantara, teks-teks Tadwa, berarti seperti Tadwa, Paneanisian gitu. Istilah itu sing sangat manggo, istilah Tadwa nih manggo. Nah itu katanya kan kita kata agama. Kata agama itu kita untengnya, tapi pemahaman definisi yang sekarang saat ragu ngomong agama dalam bahasa Indonesia agama ini adalah definisi dari bahasa Inggris religion, jadi keorganisasian sifatnya gitu. Makanya nggak ngomong agama itu berarti Tuhannya apa, ada klasifikasi gitu loh, ada standar. Yang semua itu monistik berdasarkan pemahaman Abrahamik, karena nyusun di Bali itu kan orang-orang Abrahami yang mau Islam, yang mau Kristen gitu. Sedangkan di Hindu sing ada ketunggalan teologi gitu. Artinya sing ada agama Siwa, agama Wisnu, agama Brahmana, agama para Vedanta, agama para Upanishadik, agama Jaglio, ponen bening lah cabang-cabang lah ranting gitu. Sehingga orang istilah Hindu masih kan sing Jawa sing ada di Wedang. Sing Wedang ya cara kita lain kan ngadanin mungkin dan agama ini sing memang tidak tunggal sih. Ini kan istilah geografis. Padahal cara orang jelemu India, jelemu Bali, jelemu Indonesia. Jadi istilah geografis dan orangnya disebut tuh Hindu oleh orang Persia malu, kemudian diadopsi oleh penjajah kolonial Inggris di India kayak. Artinya pangyaluhan muriba. Pangyaluhan, lain ajaiban kan gitu ya. Oh iya. Raga dalam Bali, itu dalam Jawa kan gitu ya biasa. Ini raga dalam Islam, itu nyet dalam Hindu. Nak Buddha orang Hindu awalnya, nak Jaina orang Hindu. Karena menunjuk Hindu berarti menunjuk orang India, non Muslim. Itu awal. Oke. Itu pikir cara atau mungkin teman-teman yang lain atau masyarakat pada umumnya tuh mikir Hindu tuh agama ya besar lah artinya itu sing nunggal itu sing mana ada jadi orang kitab suci nya apa Weda anak ada nih Hindu ane sing nganggon Weda gitu mado nih nganggon Weda ada ane sing rungu gitu jadi yo sing menganggap itu jelek sing menganggap itu lucu sing rungu kan dia mencari Saiwa agama nih busan Tantra nih apa orang Hindu apa non Hindu yang orang Hindu nak sing yang mengambil dasar Weda ngalah yo kepustakaan sendiri ngalah tatanan sendiri ada waris ragu di Bali ya makanya kan sing ada Catur Weda Samhita diturunkan di Bali itu kan sing ada ini ada lontar-lontar kabul paling karena sing kemu garis ragu kamu garis agama raja. Tapi kemudian kok cara kamu gitu? Itu kan ada gayanan tahun 60-an saat rago pangakui agama ini secara resmi di Indonesia maka berkaca ke India kan masuk masalah sejarah tuh disepakati kemudian kitabnya Weda Tuhannya Sang Yang Widya gitu lah. Terus sejarah maru nasing jemekelo kan maru tahun 60-an awal lah
tapi itu kayak nang struktur baru struktur kan. baru kurikulum gitu mirip bang. Nah ulang gitu kan ada organisasi yang kemudian memakai label Hindu nih. Organisasi memakai label Hindu ini menyebarkan ajaran yang di struktur itu. Disebarkan di sekolah. Tapi awal-awalnya ya walaupun namanya Hindu, mengenalkan Hindu secara umum atau ngomong ya beda kan kita Secara umum. sing jong nganti detail membahas tuh masih ke berpijak di Bali. Nak mecaru tak tuh dasar di Weda nak sing ya kumulak kuno. Ragu sing tuh bukan berarti itu jelean nih ragu luas sing ya masih. Cuman sing gitu ya ragu. Nah, gitu ya. Berarti Cang anu sih nih, mau mulai paham sih, cuman perlu konfirmasi sebetulnya. Man apa ini sing cocok angel aja Hari Krishna terhadap Bali atau Oh kan yo yang untuk itu anu tuh tutur teologis nih gitu maksudnya secara prinsip nak bumelenan menjadi yo nak vegetarian murni. Ira gegedeh mata-mata ngon lawan sok. Ya, kan pun jelas yang cocok tuh. Ya pemuja anak monistik nunggal pada Krishna, hanya Krishna yang dipuja kan ya. Irago nyumbah leluhur, nyumbah bertaruh kawitan, nyumbah bertaruh yang guru, nyumbah bertaruh kayangan tiga, nyumbah geliu saja. Itu menarik tuh. Cang saya paham tentang ajaran Hare Krishna, cuman gitu dingeh gitu asane ten maco di media sosial atau apa. Ten dingehan yang memuja leluhur akan kembali ke leluhur, yang memuja dewa akan kembali ke dewa. Nah, kan kira-kira kengken gitu. Ya, patuh ya walaupun yo orang gitu karena secara prinsip patuh. Ya kan masih di altar misi di fotonya Prabhupada, misi fotonya Saitanya Mahaprabhu, terus para Goswami itu istilah resi-resi anu lah guru-guru ragandi. Kijo yang kan ke Krishna apa ke Prabhupada apa ke Goswami? Kan ke Krishna pengayangan utama. Ini dipuja dalam konteks Prabhupada dipuja sebagai guru kan. Irago kan sih memuja leluhur sebagai sang yang udi leluhur. Memuja leluhur ya sebagai leluhur. Memuja bertaruh kawitan sebagai kawitan, memuja bertaruh kayangan tiga sebagai bertaruh kayangan tiga. Artinya pemujaannya kontekstual, tapi mekerjaannya tunggal sebenarnya. Kan mekerja itu adalah ekspresi dari sang yang Paramasiwa lah. Jadi yang ngadain Irago memuja kene gitu, ia patuh memuja kene gitu. Yang ngakuin misalnya bahwa pengulung nek ke Krishna, Irago nak patuh masih memuja secara kontekstual. Karena ia memahami secara sampradaya nih. Pemahaman sampradaya itu kene, ini Cang memuja gelas ini bro, gelas ini gen sumbaca. Itu sampradaya. Kita pemujaan sampradaya makanya dan memuja Krishna gen pemula. Yang memuja Siwa gen pemula. Tetap pola pikir sampradaya. Irago di Bali, Ica nyumbah gelas nih dalam konteks jangan ngopi. Ica nyumbah lepekan dalam konteks lepekan dengan tataan ngopi. Lula ngon tataan. Mekejang lah konteks nih. Sing meniadakan yang lain. Yang sampradaya sing gelas pokoknya. Bos ada di gelas gitu. Gelas. Kalau nak beceleng gelas anggon gitu. Kalau nyakan gelas kan gitu ada sih masih boleh nah. Nah, itu pola pikirnya gitu sehingga nah banyak iya ngadain Irago gitu ya terserah yo gitu cuma Irago ini penting kan Irago tawang Irago tuh kengken sebenarnya jok maluan gede Irago adain itu ini tapi Irago nawang Irago engken. Nah itu menarik kan gitu ya kadang-kadang cang nepuin nah wajar masih nak emosi karena mungkin kecintaan ya, terhadap Bali tidak ada orang waisan tuh mungkin perlu masih netizen ataupun timpal-timpal nyamo-nyamo Bali masih nawang sebelum orang kesing cocokan terhadap
mereka perlu masih mereka nyaman-nyaman lagu nama Bali tuh nih sih sekenang walu Bali pang seken ngidang memuterakan cerita cerita ya dulu. Bener, Pandawa sikut dewe lu Pandawa. Sing bangun baju sikut le jak naik jaging alu-aluan tuh anggon, kalau gedenan masih anggon, kebekelet masih anggon. Oke. Pangsing masih irago jebulah gedang aja sikut nak. Kan sikut dewe lu tahu. Ya. Nah, jadi ada nih komentar yang menarik yang untuk ada nih orang di sisi satu orang Hakka itu adalah Hindu. Nah, ada ternyata mau cek ada apa namanya di bukti digital atau apalah itu ternyata si Prabu Pada sendiri yang pendiri Hakka atau orang bahwa Hakka itu sing Hindu, tapi di dini orang Hakka itu Hindu. Nah, Hakka itu Hindu sih. Nah, Hakka orang Hakka Hindu, Prabu Padang orang Hakka sing Hindu itu maksudnya. Itu jadi ngapa sih paling ya? Masih menurut kawan sing kawan tuh nah. Kalau ini masih engken sih konteksnya Prabu Padang ngomong kayak gitu masih Pandawa. Itu nak sing nak generalisir lah harusnya. Kan kadang nak ngomong tuh ada konteks saat kita kutip di luar konteks kan dari lain arten ya benar sih dari itu nih penjelasan gua itu tentang Hindu itu adalah geografis dan kan nah sih dan dia orang Prabu Pada bukan Hindu kira-kira apa kan gitu kira-kira kalau ngakuin Hindu kan yang membentuk ini konstruksi politik tahun kuda kan gitu. Nah yang kira-kira tadi orang bukan Hindu dalam artian misalnya apa kan ada kriteria Irago Hindu dalam artian apa nah yang penting konteksnya jelas apa ada di Irago orang Hindu Gamo Bali Siwa Buddha Tirta Tantra ada yang penting konteks pemakaian kata debungkus menggantikan isi namanya Irago Bali kene agama-agama masalah hadanin apa karena konteks yang cara Irago terpaksa ngangon ada Hindu Bali gitu demi pengakuan untuk tahun ini administratif lah administratif ya putih tapi kan do nak isinya sehina baju nih mengganti ada nih kan mengganti lemah tuh itu makanya itu orang rago pangkawan lah masih sikut dewe terlepas dari adanin kini gitu kan ona jauh di kene nih sing di keto nih soalnya you masyarakat misalnya Pak Bali anti Hakka dan anti India dengan orang misalnya kadang coba pikir merucang nah demen masih macam buku gede-gede sih gitu nah kemama kan kalau kuno kayaknya wae nak Bali tuh nih nyecen sih pada nak Bali menurut nak Bali nah ada nak Bali apakah nak uling Bali apakah nak Bali terjadi nak ada orang uling Majapahit Bali orang jauh mana tuh kewah kalau nyautin ini tuh berapa takon kewah nyautin cuman ya nak Bali itu nak nengoyong di Bali uling kidan ada dia orang nak Bali dan misalnya ada nak Jawa misalnya ngoyong di Bali ubah pindah ke pendudukan itu orang di Bali nak Bali apa sih nah gitu ya orang sing kenapa kita kan secara administratif di Bali karena dia mungkin sing asli ini asli itu yang tidak menurut sejarah kone di Yunan Bali itu tuh uli Majapahit kone itu uli Kediri misalnya kan ada gitu. Apa uli ane orang Bali aga uli desa aga aja ke Bali aja dan yang makin dia berarti kan Bali ini kumpulan pendatang masalah makluan aja malu dan mendurinan gitu kok negen so nih kemudian dia orang anim ngangon agama-agama cara Bali yang orang aturan kayangan tiga macaru motonan dan seterusnya
Nah, yang apakah hanya itu kalau orang. Ya, ya. Nah, yang cara ragu nak kerjaan sih apa lagi salbo di biografis lah. Yang secara ajaran, lain bin, ada yang megang Bali, ngawan agama Bali, ada yang sing, kan gitu. Ada yang mau Bali ini Islam, kan ada. Makanya di Kelungkung kan lawar Islam, dan non babi lawar halal. Anggono nak Bali, kalau bangun nak Bali ini sinar biceleng kan gitu. Madi Muhammad gitu. Ada baca ada mana dari Paulus. Rangkaian kuliah bidan ada Sunan Benediktus Iwayannya itu Kristen Bali berarti yo. Nah menarik ada usaha tuh coba ceritakan nah mungkin sekilas seperti kan ada agama Bali, ada agama atau agama Siwa Buddha, agama Tirta atau coba jelasan itu apa sih? Nama yang berbeda untuk satu hal yang sama gitu sebenarnya. Satu. Tapi benarkah masih untuk satu hal yang sama? Tidak. Karena yang itu kan Parum. Jadi lalu kalau mengajukan agama di Bali ini nopang jadi agama resmi di Indonesia kita tahun 50-an akhir 60-an awal itu nak Parum. Suringe, Satrio, para cendekiawan lah. Apa ada nih nuleng ada apa Jogja malu. Ada Jog Siwa Buddha ada nih sing kamu pidana tuh pidana. Betul tahun 1950-an akhir 1960-an awal. Oh, kan masalah administratif tuh. Kemarin tugas itu metu ke Jogja gino. Jangan saya kelangon ada ini. Siwa Buddha, sing nggak mau Bali, sing agama Hindu, sing Hindu Bali, lagu nak Bali ini ada di India. Tapi cendekiawan itu hanya bingung memilihkan nama. Hanya bingung memilihkan. Aneh diwakilkan ada nih agama Bali ini. Yani ragu nganggo agama Hindu Bali ada agamanya Nusik. Orang itu agama Hindu Bali. Misalnya tapi sing nyalanan cara ke Bali nih. Kan ada kan masih so. Bicara tanah sertifikat kan nuk betul kopiannya tanah itu kayaknya dong. Aja Jadi di kos itu. Di pasien adan bakat anu ini isen ini lang. Isennya lu gitu loh. Nah, ada nih bu sini nih, bungkus di sini nih, apa deh? Aneh lu tapi ya, kadang memang nama atau anu lah, mensirikan isi kan. Kenapa ada nih agama Hindu Bali? Berarti agama Hindu cara di Bali. Gitu. Ada bekas tuh kan nyamu misalnya agama Hindu kaharingan kan ya. Tadi cara di kedikuane magamu ke ala kejawen sing yo kira anti aja Indiaisasi misalnya nggak ada tapi itu nak Baliisasi baru nak ngangon bagi Hindu karena masalah administratif tidak ada nak Jawa masih pangkero Bali nak Jawa kan raya agama Berarti mungkin Hindu orang di Indonesia tuh untuk memayungi itu memayungi atau ajaran-ajaran untuk kepercayaan lokal lah itu mungkin ya. Terlindungi secara administratif sih. Tapi sing tadi kemudian baru Irago di Bali mayoritas orang Hindu gitu. Patuhang penyang di Jawa Bali di agama si Rago ngadog dan Rago belar dan sing ajang yang mau di Jawa, yang mau di Kalimantan gitu kan. Nah, ada masih slogan ne ngilak di masyarakat Irago ada slogan kembali ke Weda. Nah, kan beda Gitu. Itu deh. itu. Nak kena ya kembali ke malu. Jadi malu. Apa nih orang Weda apa sih? Menurut nak nih orang itu. Nak nih orang kembali ke Weda tuh.
Apa sih maksud sama Jaya Weda? Maksud dia satu buku. Apa satu kepustakaan, tradisi kepustakaan. Nah itu, yang satu buku, nucen nane kalau orang Weda. Sruti semerti, ya gitu kan ya. Sruti untangnya di Ragweda. Yang kembali ke Weda, kembali ke untang, untang itu Ragweda. Untang Weda tuh Ragweda. Karena Weda awal nu pertama ada tuh Ragweda. Uleng Ragweda, baru sama Weda, ya Jur Weda. Nih ada nih sastra Traya, Weda Traya, 3 Weda. Teks-teks awal, kitab-kitab awal tuh cuma mengenal kini Weda Traya, 3 Weda, Rig sama Yajur. Untang di Ragweda, part kemudian part nyanyian-nyanyian suci nih, dan part apa ritual nih. Jadi sama Weda aja Yajur Weda. Atharwa Weda di awal-awal itu sing sangat akui. Sing ngakui karena tidak mencirikan karakter orang Arya kok nih ya peneliti lah ini. Karena isinya cara di Bali bagian kewisesan Ragweda. Apa dan Atharwa Weda. So, makanya cuma akuinnya Weda Traya. Lu sing Catur Weda. Itu Catur Weda itu diakui kemudian dicurigai ini mengakomodir keyakinan asli orang Indonesia non Arya. Nah itu kan peneliti lamunya dari kene lah sih ya, dari debat, tapi mendebat peneliti kan dengan data, dengan analisa, sing dengan kenyak. Nah Ragweda itu isian isiannya puisi nyanyian mantra kan, nyanyian doa-doa. Makanya di Bali nak orang ngeweda itu mantra mau puja gitu. Sing orang tahu. Oh saja. Tuh tidak biasa ngomongan. Oh nak ide nak diusir kali ngeweda. Mau puja macam mau mantra kan. Semua Ragweda itu mantra pemujaan itu kepada dewa-dewa awal. Dewa awal itu maksud dewa-dewa yang ada di Ragweda. Siwa ada sing ada. Rudra ada yang kemudian disamakan logikan Rudra dengan Siwa. Dewa utamanya sing Trimurti di Ragweda. Indra, Agni, sahanane ngane ngendeh itu dari dewa yang di Ragweda. Menarik tuh. Api, bulan, surya, apa aja yang bercahaya dijadikan dewa dipuja. Makanya div akar kata dewa akar kata div cahaya. Ini cahaya ini dipahami cahaya suci dia sangyang widiwasa ya. Tapi maksudnya yang cara pidan anak deh. Nah, apa dah anak Ragweda itu punya ya sistem tatanan ritual sendiri. Itu penting. Sistem tatanan ritual lah yang sudah tidak banyak dipakai, ada masih ada ada cara pomar neotran masih dia cara misal salah satu yagnya utamanya Aswamedha yagnya mempersembahkan 1 juta kuda, kembali ke Weda, lah pipis ke Beliangjaran 1 juta. Do kembali ke Weda. Itu adab sih mas. Nah, do masih. Coba itu Madan Ragweda. Kemudian setelah zaman Weda berkembang zaman Brahmana. Setelah zaman Brahmana, zaman Aranyaka, dari Aranyaka ke zaman Upanisa kan gitu. Nah, orang kembali ke Weda sing meritual nganggon binatang, menyembelih binatang jadi di Bali kan nganggon ngwalek tuh. Sing mecaru ya kan. Ada di Weda. Di zaman Weda di kitab-kitab Brahmana ada persembahan-persembahan. Makanya orang kembali ke Weda itu nucen ke Ragweda dan garisnya. Apa kata Ragweda? Kuisesan, lajin, aja benerang, hujanang, mubadin, ngeliakin, ngugigin sorry. Nah itu kembali ke Weda, jangan sampai orang yang kembali ke Weda, nih maksudnya cuma Bhagavad Gita.
yang ada, katanya adalah Weda Semerti, bagian dari Mahabharata, bagian dari cerita nih. Mahabharata kan buku cerita nih. Nah, udah diyakini sebagai catatan sejarah, dan dia dong meyakini gitu. Tapi Semerti tradisi ya, karena bukan wahyu kan. Tapi Bhagavad Gita dijadikan wahyu, Pancama Weda, Weda kelima. Ulun kan naik tahta ya, dari yang awalnya cuma bagian bagian Semerti, tutup, jadi wahyu, jadi ketuan. udah dikit. Nah, makanya jadi ketuan ternyata itu saya dulu jadi ketuan ternyata deh. Nah kan secara tutur rebusan, Weda itu tradisi dharma, tradisi kepustakaan, tradisi nanyastra, tradisi yang berkembang sampai ada setelah zaman Aranyaka. Aranyaka ini transisi Brahmana, kita berritual, panduan-panduan ritual lah. Nah, baru kemudian saja ulian mau Banten kan rago mencapai moksa kan gitu. Nah, pertanyaannya mulailah muncul sistem Aranyaka ke alas sematapo di alase. Kemudian karena nyastra di alas ini muncullah tradisi Upanishad. Gitu. Jadi filsafat di sana. Weda sing filsafat di sana. Di Upanishad itu filsafat di sana. Weda ritual di sana. Karena mau yain ritual makanya muncul filsafat. Sajonya nulian ngaturang beban tenang. Sing ulian ke tengah. Muncul ulian pertanyaan tuh muncul lah Upanishad. Zaman Upanishad ini kemudian setelah itu berkembang zaman filsafat Saddarsana, cara orang jadi kenapa Saddarsana padahal liu darsana. Sadnya ini mengakui Weda, ane sing liu. Nastika istilah tidak mengakui otoritas Weda. Sang Buddha kan lahir sebagai Hindu, dalam tanda kutip lah Hindu dan tanda kutip, tapi mengembangkan sistem filsafat yang tidak berpijak pada Weda. Nah, muncul kemudian salah satunya zaman Wedanta. Pengertian Wedanta, Weda-anta. Weda dan anta. Anta salah satu terjemahan itu akhir Weda. Akhir Weda. Kenapa? Salah satu terjemahannya akhir Weda. Kenapa? Karena ya sing anggon sebenarnya bintu Weda. Waktu cara tutur bisa, Adi Sankara orang karena ritual itu bodoh gitu loh. Sing cocok aja ritual-ritual ala Wedik. Adi Sankara. Kenapa yuk ulang ano. Nah, yang kembali ke Weda ini Chen kemudian. Karena mengakui saya Adi Sankara ke Weda ala Adi Sankara mulai sistem kene sistem pemikiran yang Weda, ane maksud Weda kemudian ada Weda ya kita cara busang Swameda, sisi sing memuja Trimurti gitu kan. Taruh siwo yang ada gitu dan seterusnya. Dia nak Bhagavad Gita ya orang Weda. Weda itu kepustakaan yang sangat luas lah. Nah, kan bisa nyinggung masalah Bhakti Movement. Setelah Bhakti Movement abad ke-16 ada gerakan, nah bilanglah New Hindu. Zaman kolonial ini di struktur agama India didasarkan pada tantangan teologis baru. Bhakti Movement tantangan teologisnya Islam. Kemudian ini zaman kolonial misionaris. Disusun kehinduan baru. Ane tampi rago sebagai agama Hindu itu kemudian adalah ini. Padahal Hindu itu samudra apa kan ada di itu gitu. Bali ini tadi orang Hindu sebagai salah satu isi dari tradisi besar itu. Tapi sing harus nganutin ane konstruksi zaman kolonial tuh. Harus kitabnya Weda, harus kene, harus gitu. Sing Hindu tadi orang tapi ala Bali, ala rago kene sebahnya. Jadi itu Hindu tuh universal sebenarnya. Kata yang mencakup banyak agama secara menyirusan sing satu agama. Kembali ke Weda, agama Weda itu salah satu agama dalam tubuh kehinduan. Memang tuh paling kuno tuh segede ya. Ini paling kuno orang 5.000 tahun sebelum Masehi. Ada orang peneliti sih biasa datang orang 2.000 atau 1.500. Nah itu tuh liu lah ya, pendapat.
Jadi mani Manado nak ngorin. Kembali ke Weda Nuceh. Nah, itu penting. Perjalanan engken tuh. Yang benar menyaute nah ini kan Ya, kembali ke Weda apa menirago di jane sing wedik. Yen sing umpama, kenapa harus wedik? Benak dulu ya sing. Awak moko irago berat. Besing soja orang ngangon sikot baju nerago. Masa harus angon. Paksa sang ibu cuma karena baju itu dibuang. Ngenah nih. Ngenah nanti gelas timpal nak dibuang ngenah biasa tuh. Tuh masalah kembali ke Weda itu sangat. Kemungkinan contohnya cara munyin sastra ini pangsing cara munyin sastra raga nih sana. Ana buta samoho amalaku binara uroh remima. Ada jelema buta bingung. Dot nawang goban gajah. Iya buta, bingung. Akhirnya kan saklek. Gajah tu cara lipi ya nepuk ya balalai nih. Gajah tu pilan de pangsing. Jelema ni kita satu dia sangat kan. Mana bingung, betul pada ngomong jalan mau punya, dia punya sastra ya nih. Dan irago deh kan tiket, pangawal supaya one di ini universal, di ini konteks spesifik nih, ini tadi nese. Irago ja India di jo patoh nih di ini, irago ja India di jo Malaya di ini kan, pasing betul bingung. Sastra apa aja tuh tanda ini tuh apa aja orang tentang gajah tuh nak mempersepsikan Tuhan. Oh, bawa Baraspati Takbo tuh. Baraspati Takbo. Baraspati Takbo lah. Itu ya gom lah tuh. Go, dan itu warisan Nusantara atau lontar. Kan formatnya konteks pemakaian analogi itu pak. Begawan Baraspati takon. Tapi watara puniki wenten alo pakau, wenten sewo paksa, wenten pasupata. Iku aliran sih ya. Necane pene padut. Ya. Saudara betara suara tuh. Analogi dong ya. Artinya pejabat benar. Hare Krishna benar sebenarnya secara ajaran. Kemudian iya nanggo pendidik untuk yo kan gitu. Sebab Bali raga benar. Untuk iraga nak Bali. Yang paksa jadi nyamu di Jawa pangarus ini, le. Yang hari kita maksud orang kejang harus vegetarian, kemudian harus mejapo mai kemudian bertaruh yang buru cek bongkar angon bangan siapa le itu ne peli. Ya itu ne siat ne aja nyama kan di itu. Yang coba ya nang kan liu aliran cerita. Ini kan liu saya boy gitu. Nah, itu anggona untuk dewek negen atau komunitasnya ya nah biasa ya nah Bali kan memang terbuka ya paling tidak ya ini dilontar-lontar nuansa Islam ada nuansa Kristen ada kalau teguh menjaan aja sebuah saya contoh. Nah cara polemik ini Jani ini masih di kurikulum pelajaran buku-buku SD agama Hindu terutama itu tencang pun rame itu di media sosial masih ngena di pelajaran agama Hindu SD itu entah kelas kudo itu sabda yang di nyumbah Betara Krishna di Kayangan 3 di Jo kayak di Kayangan 3 nyumbah Krishna gitu di buku agama tak kau di buku agama itu tepuk cang kesimpulannya buket tuh di media sosial anak moto di sekolah Krishna dipuja di Kayangan 3 di sebelah mana apa gitu. Nah itu kengken tuh ada kurikulum bisa kita gitu loh. Yang dah ada bisa gitu nah, berarti kan ada ngai nih. Yang sampai ada gitu berarti ada ngai. Nu ngai nyen. Kemudian yang ngai gitu. Suwad kone Brahma Wisnu Siwa kayak ngati go. Suwad tuh apa kengken kan gitu nah itu takut. Suwad memuja Brahma Wisnu Siwa. Oleh yang suwad dan kan gitu. Ini cerita di rumah jadi sih nggak ada kayangan untuk Nimartaro Krishna sih nggak ada. Nah kenapa bisa ada itu? Mungkin ada kepentingan menyampaikan ajarannya kepada anak-anak.
Pada kurikulum itu penting, kurikulum itu jantung nih. Yang itu bertawa-tawa, lantas lu pasti usah. Nah, harusnya yang kurikulum agama Hindu Bali, ya Bali pasti. Kuangsan untuk pelajaran di Bali. Amun tuh isin kayangan, udang pelinggih tuh. Udang pelinggih isin tuh. Nini pelinggih kijau, nini ngayat kijau kan sing kawan. Aturannya apa, maknanya yang kayak dipet apa ya kelkaturan. Tuh, kita kan yang seken nek nawang jemput taruh Kresno. Gue tambah-tambah. Rainan beliau tuh ya kan yang hafal ben misi Rainan baru ramar. Terus ngomong sakta kan ada. Ini aneh kita perlu ditelusuri sebenarnya apa motivasi dia. Ya, miris ya kok. Seingat sampai kan SD itu Pancasrada gitu sih buku agama. Artinya lebih ke laku kayak moral gitu, laku sing yo. Jadi kan teologis, nyamuk aneh kelebihan jadi ada aneh Bali ngaku agama Hindu tapi kerangka berpikirnya Abrahamik ya. Panganjek jadi Hindu yang Islami dari harus kitabnya besi harus sesembahan besi nah itu nyamuk selama gitu ya aku kan sih harus gitu cuma karena lebih anak gitu masa harus Hindu gitu dan masalahnya bisa ulian secara tidak sadar nih patut cara busan tantangan bakti movement tantangan zaman kolonial kan tantangan politis dan sosial nih sifatnya sing sadar itu mengadopsi cara berpikir. Nah cara janji di Pulau Mik gitu tuh. Ini kan pada gara cara nyamuk kali ya nyamuk kali Satyo di kembaliannya ada nih nyamuk lagu nilaian Jadi Sampradaya, ya Sampradaya, Hare Krishna dan sebagainya. Nah, itu ada polemik nih ngenang cara Mesiat ya. Kita dah jangan kadang-kadang tuh. Oh. Kenapa itu? Iya kan ngomong gitu. Jangan sesama nyamuk Bali ya enggak lah nih. Oh, jangan. Nah, menurut Pak. Nah kadang jadi rame Bhagavad Gita kan Bhagavad Gita menyautin dulu. Arjuna nih satrio luwih sakti manpan nugrahan panah gendiwa oleh Tarsiwa. Tarsiwa tadi jauh Mesya. Raksasa kalah bener. Kepada pun saktene jago kuanen, sing tenjerih, yang ten kalah. Kalau pas di perang Baratayuda, untung apa panah nih? Sing ngelemet bayonnya sing nyak Mesya. Udah betul sih, tanya Mesya. Tarsiwa tadi jauh Paring itu. Kenapa? Karena dininya konflik antara dharma nih tadi. Dharma, konflik dharma di dalam diri Arjuna. Pertama, dharma ning kesatrio mau pailon. Pada nyaman nih yo, Yudhistira Jepang dari raja kan itu. Kula dharma keluarga, adinya mau bakat siaten. Kan dia bingung nih Arjuna. Nah, di bawah kita. Bisma peka cang, Duryodhana misan cang. Nyamu jenis kematian. Mapailon harus nanti nyamu, ninjak nyamu dal matian. Kan tuh kebingungan ini memulai terjadinya Bhagavad Gita tuh. Karena ya dulu bingung antara Swadharman yone ajak kula dharma, ajak dharma keluarga. Kalau Krishna engken Mesya atau rena tetap Mesya atau rena. Kenapa? Atas nama dharma juga. Sing rena waduh diang mencari Arjuna Mesya aja nyamu lah. Main mulai kan sing kita Krishna. Sihat atau rena. 18 bab Bhagavad Gita 17 di 17 bab di bab 17 bab itu Krishna mulai ngomong 700 sloka. Itu kan tentang bawaan orang tentang ngajong-ngajong Arjuna Pamesya.
bab 2 udah mulai membabar tentang yoga tuh internet tuh di Bhagavad Gita di bab 2, terus bab 3, bab 4 dan seterusnya sampai pengkong ya Duno, sampai ending itu adalah Wiswarupa Darsana. No masih sing ini ending itu sampai bentuk asli ini kan kayak gitu. Jadi nyamo sing dadi halangan untuk mesti ada. Kenapa? Karena mau pailon kepada dharma yang lebih tinggi. Yang mau balik kan nak mau pailon ya dharma. Dharma dia sebagai nak balik, mau pailon terhadap adat dan budaya, mencari di kurikulum bumi sike ini pada sistemik nih pergerakan orang-orang yang anti Bali ini, orang anti Bali kan melindungi Bali dan mesti ada dari nyaman ane patuh Bali ane bo sing demen ya Bali. Nah yang cari ragu nak mulu getap sing mani masih kalau sing mani melihang nak dan sing mani masih lakar orang wajahnya mau masih sing mungkin Kresna jangan lihat tidak masih jadi ada orang nak mau berdasar Bhagavad Gita kan jadi dia bawaan gitu. Jadi yang penting sih ya, apa nih kailonin apa dasar siap di demo orang bro tuh ya apa dasar nak yo malah dasar kuat mau kailon dari Bali paham mungkin perlu masih ada nih gitu sing nyakang ya terus you ngedengan screenshot ini opat terus kita bahasa nah awak terus nyakang jelek ada terus. Jadi kadang perlu masih ketegasan betul no. Di keto ne jangan lu jiwa Brahmana ne rasanya jiwa satria dharma ne ring kini payudan memang gitu memang itu dharma kalau nahdo masih membabi buta cara di awal tuh itu kan langsung membabi buta kayak lor di jana apa ne sebenarnya siapa tutur Kresna, Oreno siap. Bhagavad Gita gitu bro. Oreno siap ya no. Kualo limone siap, limone jalanan karma. Ambeknya ambek seorang yogi. Kan yoga nih tuh no. Nah, Bhagavad Gita versi Nusantara kuno nih mendefinisikan risamanya sor muang luwih yaitu yoga ngaranya. Aduh kan menang kalah. Itu batin yang sama, ambek yang sama. Makanya Bhagavad Gita kan orang sing membedakan antara pendeta dengan orang biasa, antara emas dengan kotoran, sama apa tuh. Tapi landasannya dharma. Jadi bukan kebencian yang landasan Mesiat, tapi dharma. Karena yang kebencian yang Mesiat kan patuh danai Arjuna jak Duryodhana. Mesiat kalau ambek siatin le. Nah paling gitu. Malah sebenarnya jangan ragus pura-pura meliang nyamu nih mau pelon jak Bali. Kan elonin lah. Elonin asal bu benar sih gitu ya. Asal bu benar nah memang yun mau pelon jak benar, elonin nih mau pelon. Sesuai dengan dharma. Sesuai dengan konteks lah mas. Ya, dharma itu kadang-kadang ingat dharma itu orang kebenaran, orang ya seperti itulah. Berarti dharma itu apa sih? Dharma itu salah satu kata Sanskrit yang sangat luas terjemahannya karena dipakai dalam banyak konteks tuh. Salah satu terjemahan aneh Tago sih menerjemahkan Dharma itu sebagai tatanan. Dharma itu tatanan. Makanya Dharman alam itu seperti apa? Dharman dewe itu seperti apa? Dharma sosial itu seperti apa? Sehingga Dharma itu kontekstual sih Pak. Kontekstual yang tertata. Dharma wak sebagai panak, Dharma wak sebagai bapu, Dharma wak sebagai anggota masyarakat, Dharma wak sebagai nak Bali, Dharma wak sebagai pebisnis, Dharma wak sebagai apa? Aduh lah Dharma. Berarti satu orang itu bisa banyak dharma sesuai dengan konteks-konteksnya, tempat, waktu. Oh. Oke. Ini Dharma itu tatanan.
Sehingga orang yang dharma kemudianlah orang yang menyesuaikan diri dengan tatanannya. Ya ini yang lekat di Bali tadi lemo Bali gedag ajak Bali nyelek ang Bali. Nah yang gedang misalnya ajak Bali dia gedang di kena. Nah yang menak padu ngalah deman pada ngalah gedang. Tapi yang ulian gedang mencak kemumai itu pun tidak ada mana tidak mengikuti tatanan, tidak mengikuti tatanan yang ada. Yang terus yakin pastikan nih ragu nyatin yang terus karena ingin mengembalikan tatanan. Nah, jadi giliran ragu matakon ya. Bahwa memang ide baju icang Bali tulen. San matakon Bali itu kayaknya cara lain ke sih Bali. Apa nyen? Kan menurut Cang sih itu kalau baju ini memang Cang Bali itu naknya Cang nak Bali. Bali itu nak Bali bicara Cang itu adalah aneh lo bencang penyimpulan nak aneh mesatyo kan jalan atau pemargin leluhur ane warisan kan leluhur nan cara dan Bali itu warisan leluhur tentang itu jalanan tampi dengan lebih apa sih maksud leluhur perpindahan kayak gini itu diperdalam katanya itu cara artinya Mas Satyo di jalan diragu cocok tuh kan pada cara busana turang Dharma berarti Dharma Bali itu lah ini teguh nyalanang Dharma ke Bali ya personal sosial maupun universal nggak adil lah gitu benar tuh nah kira-kira gitu karena pendapat dari cocokin sing cocok kendo kan sing cocokin ulian jengah benar pendapat ya pendapat ini kan Bandung Togala niki menikah tutur yang sempat itu diantara nanti sangat mencerahkan sekali dengan cara beliau memaparkan tentang polemik yang terjadi sekarang ini kan. Jadi kesimpulan tiang dengan ya kesimpulan yang dari pemikiran tiang yang terbatas dan kedua kan tiang yang sangat terbatas seperti ini dapat yang menyimpulkan pembicaraan makin ini tentang polemik yang terjadi sekarang ini miring alon menjaga mengkonter ketidakcocokan terhadap apa yang terjadi sekarang miring bekelin dumun tentang apa nih kesing cocokin terus apa sih jati diri iragawan yang ngainan kesing cocokin ketidakcocokan tersebut yang boskan tawan dari berbagai sudut pandang pengetahuan petamian pengisi tentang Bali Maro sedang berbukas gitu. Nyalanang sudamo nyalanang damo mendekati damo jadi nak Bali dan amun niki dumun nonton tiang niki nak satu berseri kocak rentan balik lanjutannya membahas sedikit polemik membahas sedikit susastran ane kemudian mangdo presiden istilahnya tertransfer dengan baik napi pegelan delingsir irador konan mangdo dipahami, dimengerti bahwa wenten sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh Bali oleh pengisi-pengisi irador yang dumun mungkin akses untuk mendapatkan informasi tentang keluhuran yang dimiliki oleh Bali itu mungkin agak terbatas ya, mungkin pun media sampun online digital sekali mungkin seretan sekali di antara memiliki yang mampu menerjemahkan kebijaksanaan Bali dengan bahasa yang cukup baik dan cukup mampu dimengerti dan diterima oleh terutama oleh generasi muda ya harapan kami di Bali Wisdom seperti ini jadi agar tidak terputus kebijaksanaan ini kita mungkin
agar terus nyambung sehingga lebih dalam, sehingga dharma tentang kecintaan terhadap Balin ke lebih solid dan jengat ngawak enten. Jengat itu dak doas nanging ampun berdasar, ampun paham tapi sana kejengatan. Inggih amun nika nyuwun malih mungkin beberapa hari lagi atau beberapa saat lagi akan kita sambung lagi dengan perbincangan atau konteks-konteks yang lain. Nah, ini sinap titiang makin tiasa 41 saking baru wisdom. Amun teman-teman nuwun sinap tiang untuk para wasanti.